layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Yes, karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur tatamu Bapa. Oh, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin semakin hari semakin hari semakin semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar daripada firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti, sehingga kami boleh Tuhan lewat firman-Mu semakin hari diperbarui. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai Dia selalu bertindak. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Kejadian 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 21, ayat yang pertama sampai dengan 21. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham,
dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, menerimanya, dan menerapkannya di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, ketidakpastian, dan penantian, seringkali kita bertanya-tanya, apakah doa dan keluhan kita benar-benar didengar oleh Allah? Namun firman Tuhan di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 2, dengan tegas menunjukkan bahwa Allah tidak hanya mendengar, tetapi Dia juga pasti bertindak sesuai dengan janji dan kehendaknya. Ayat tersebut mengatakan demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ini bukan sekedar kisah sejarah, melainkan bukti nyata bahwa Allah adalah Tuhan yang setia dan berdaulat atas segala sesuatu yang menggenapi janjinya dengan tepat waktu dan penuh kuasa. Mungkin sekali banyak dari kita mengalami masa-masa sulit
di mana doa tampak seolah tidak dijawab atau janji Tuhan terasa jauh dari kenyataan. Namun melalui kisah Abraham dan Sarah, kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah lalai atau terlambat dalam bertindak. Dia mendengar setiap ratapan dan doa kita, dan pada waktu yang tepat, Dia akan menunjukkan kuasa-Nya dengan cara yang terbaik. Allah yang berdaulat dan setia itu selalu aktif bekerja dalam kehidupan umat-Nya, bukan hanya sebagai pendengar pasif, tetapi sebagai pelaku yang penuh kasih dan kuasa. Dengan memahami kebenaran ini, kita diharapkan dapat memiliki iman yang teguh dan pengharapan yang hidup dalam menantikan tindakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam Kejadian 21 ayat 1 dan 2, kita melihat penggenapan janji Allah kepada Abraham dan Sarah secara nyata dan pasti. Frasa seperti yang difirmankannya menegaskan keabsolutan janji Allah, bahwa apa yang Dia firmankan pasti terlaksana tanpa gagal. Ini bukan sekedar janji kosong, melainkan janji yang diikat oleh karakter Allah yang setia dan tidak berubah. Janji Allah ini mencerminkan sifat kesetiaan dan kedaulatannya yang mutlak atas sejarah dan kehidupan manusia. Keabsolutan janji Allah ini juga menunjukkan bahwa penggenapan janji tidak bergantung pada waktu manusia, melainkan pada waktu dan kehendak ilahi. Dalam Kejadian 21 ayat 2, ditegaskan bahwa Sarah mengandung pada waktu yang telah ditetapkan. Ini menandakan bahwa Allah mengatur waktu dengan sempurna, dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencananya yang tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk waktu dan sejarah, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30, yang menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selain itu, Galatia 4 ayat 4-5 juga mengatakan mengenai waktu Allah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Hal ini menegaskan bahwa Allah datang pada waktu yang telah ditentukan untuk menebus umatnya melalui Kristus Yesus. Hal ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam menepati janji keselamatan pada waktu yang tepat. Dengan demikian, penggenapan janji Allah kepada Abraham dan Sarah bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga gambaran dari kesetiaan Allah yang tidak tergoyahkan dan kedaulatannya yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Janji Allah adalah dasar iman yang kokoh bagi orang percaya, karena Dia yang berjanji pasti menepatinya, dan Dia yang mendengar pasti bertindak sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam Kejadian 21 ayat 17 sampai dengan 19, kita juga dapat menyaksikan bagaimana Allah menunjukkan perhatiannya yang penuh kasih terhadap penderitaan Hagar dan anaknya Ismail. Ketika Hagar dan Ismail berada di padang gurun dalam keadaan kehausan dan hampir mati, Allah mendengar tangisan mereka. Firman Tuhan mencatat, malaikat Allah memanggil Hagar dari surga, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring." Dalam ayat 19 kita dapat membaca mengenai tindakan Allah yang membuka mata Hagar untuk melihat sumur air. Hal ini bukan sekedar penyediaan kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan tanda nyata bahwa Allah peduli dan aktif hadir. Allah bukanlah penguasa yang jauh dan acuh tak acuh terhadap kesusahan manusia, melainkan Allah yang berdaulat sekaligus penuh belas kasihan. Providensi Allah mengajarkan bahwa Allah secara aktif mengatur dan menyertai setiap aspek kehidupan, termasuk saat umatnya mengalami kesulitan dan penderitaan. Adalah sebuah hal yang kontras antara banyak orang yang hanya mendengar tetapi tidak bertindak, dengan Allah yang pasti bertindak. Ini harus menjadi pengingat bagi kita semua.
Allah bukan pendengar pasif, melainkan pelaku aktif yang selalu bergerak untuk menepati janjinya dan menyertai umatnya dalam setiap keadaan. Tuhan yang sama, yang setia kepada Abraham dan Sarah, juga setia dalam hidup kita hari ini. Marilah kita terus membuka hati untuk mengenali penyertaan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, sekaligus bersyukur atas kasih setianya yang tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan setia dalam hidup setiap kami. Engkau selalu ada di dalam setiap langkah hidup kami, menyertai, menguatkan, dan membimbing kami. Oleh karena itu kami tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok, karena Engkaulah yang memegang hari esok dan kasih setiamu tidak akan pernah gagal. Kini kami kembali memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.